Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah Al-Insan. Jadi sudah memasuki ayat ke-20. Jadi masih bercerita tentang bagaimana keadaan di dalam surga, bagaimana nikmat surga. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, an-na'im ad-daim. Jadi nikmatnya itu terus berlanjut, jadi enggak ada putus ya. Itu nikmat ad-daim. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas seorang itu dikelilingi, kata Imam Ibnu Katsir, tidak kurang dari 1000 orang. Wildanum mukhalladun. Jadi kalau di ayat lain, wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarik wa ka'sim mim ma'in. Sekarang kita akan lanjutkan ayat ke-20 surah Al-Insan. Jadi menggambarkan bagaimana keadaan di dalam surga nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini waw ini itu waw ataf ya. Jadi waw ataf itu waw penghubung. Kalau di dalam bahasa lain namanya waw rabat. Waw rabat ini menghubungkan ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Maknanya hukum sebelum dan sesudahnya sama. Jadi ini masih cerita tentang keadaan surga. Ayat ini memang dialognya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dengan uslub khitabi, Pak. Dialog Allah dengan Nabi. Tapi walaupun dialog Allah dengan Nabi, ayat ini juga berlaku untuk semuanya, karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wa idza ra'aita," kalau kamu nanti masuk ke dalam surga, kalau umatmu masuk ke dalam surga, kamu akan melihat thamma ra'aita. Ya, kita harus bisa membedakan apa makna thamma dan apa makna thumma. Di dalam Al-Quran ada thamma, ada thumma. Ya, Pak. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma itu menunjukkan, kata Ibnu Abbas, yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan masa yang lama sekali. Makanya penafsir membedakan antara kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Yang pertama itu maknanya ketika kamu sakratul maut, kamu akan lebih sangat mengenalku, kata Allah. Siapapun kamu, apapun profesimu, sejahat apapun kamu, kamu akan mengenalku, akan teringat kepadaku ketika sakratul maut. Kemudian sekali lagi kata Allah, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu juga akan mengenalku, kata Allah, ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Maknanya apa? Ketika kita meninggal dunia dengan dibangkitkan di padang mahsyar, itu waktunya lama sekali, Pak. Maka menggunakan kalimat thumma kalla sawfa ta'lamun. Sedangkan kalimat thamma itu menunjukkan kepada yadullu alal makan, menunjukkan kepada tempat. Maksudnya apa? Ya Muhammad, ketika kamu melihat surga, surga itu sejauh mata kamu memandang, begitu jauh sekali surga itu, begitu luas sekali surga itu. Di dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau, serendah-rendahnya surga, ya Mbak, serendah-rendahnya surga
itu sejauh mata memandang sampai alfu masirah, 1000 tahun perjalanan kaki, Pak. Ya, itu melihat ke kanan. Ketika melihat ke kiri, masiratu alfu 1000 tahun juga perjalanan kaki. Kemudian lihat lagi ke atas, 1000 tahun perjalanan kaki. Lihat ke bawah juga 1000 tahun perjalanan kaki. Kita kalau pergi keliling-keliling dunia, walaupun tajak ngan tapak, Pak, tajak ngan tapak, padum ton ke habis, Pak, tiplo ton terbegah laju, Pak. 10 tahun sudah habis kita mengelilingi dunia, Pak. Nyo tajak ngan tapak, Pak. Ini 1000 tahun, Pak. 1000 tahun ke kanan, 1000 tahun ke kiri, 1000 tahun ke atas, 1000 tahun ke bawah. Itu sorga yang paling rendah sekali. Ya. Seperti Rasulullah juga mengatakan, neraka, azab neraka yang paling rendah itu, kalau kita memakai sendal di dalam neraka, otak itu meledak, Pak. Itu kalau pakai sendal. Apalagi nggak pakai apa-apa, Pak. Itu paling rendah, Pak. Paling rendah azab penduduk neraka, kata Rasulullah, kalau dia pakai sendal maka otaknya akan meledak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah ingin menggambarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama itu yadullu alal makan al-ba'id, menunjukkan kepada tempat yang jauh sekali. Ya, nanti beda lagi dengan huna. Dalam bahasa Arab ada huna, ada hunaka. Huna itu di sini, hunaka itu di sana. Ada lagi hunalika, Pak. Hunalika itulah doa yang digunakan apa namanya, yang di dalam Al-Qur'an itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi kalau huna itu di sini, hunaka di sana, hunalika di antara sini dan sana, di tengah-tengah. Makanya Nabi Zakaria ketika melihat keponakannya Maryam diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Zakaria hunalika da'a Zakaria rabbah, di antara mihrab dan Maryam di tengah-tengah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Artinya Nabi Zakaria mengatakan begini, kalau seandainya keponakan saya nejuk rahmat ya Allah, nejuk berkah, keponakan saya masih kecil, kalau saya kan mungkin juga engkau berikan ya Allah. Ya, saya seorang nabi dan rasul, kemungkinan kau berikan kan ada juga. Ya, maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Maryam itu pun anak kecil, ada apa-apanya, engkau berikan sesuatu. Apalagi saya, ya Mbak. Saya seorang nabi, seorang rasul, mustahil tidak engkau berikan. Maka di antara mihrab dan Maryam ini menggunakan kalimat hunalika. Tapi ini menggunakan kalimat thamma. Thamma itu jauh sekali, Mbak, jauh sekali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita. Apa beda ra'aita, nazarta, syahidta? Nanti di dalam Al-Qur'an ada ra'aita, ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Kemudian nanti apa namanya, ada nazara lagi, Pak. Dalam Al-Qur'an ada nazara, ada syahada. Syahada itu kamu itu alimil ghaibi wa syahadah. Apa beda-beda tiga itu, Pak? Kalau ra'aita itu langsung dengan mata, Pak. Kamu akan melihat nikmat itu dengan mata, ya, Pak. Kemudian syahadah, kamu melihat sesuatu dengan adanya sesuatu yang lain. Seperti seorang nonton televisi, Pak. Usyahidu tilfiziun, tilfas. Dia melihat sesuatu tapi melalui perantara televisi, ya. Ini syahada yusyahidu. Kemudian penggunaan kalimat nazara yanzuru itu melihat nikmat, ya Pak. Nikmat-nikmat. Ketika melihat begitu indahnya itu nazara yanzuru. Tetapi ketika ra'aita, kamu melihat sendiri dengan matamu, kata Allah. Wa idza ra'aita thamma ra'aita, diulang 2 kali, Pak. Pengulangan 2 kali ini namanya taukid lafzi, Pak. Taukid lafzi gunanya untuk apa? Untuk mempertegas begitu luasnya surga itu, Pak. Neraka begitu juga, beda bikin neraka sempit, Pak. Sehingga ketika Allah berdialog dengan neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, hal mim mazid, ada tambahan lagi ya Allah? Hana penuh-penuh lu ni Allah, ya, ada tambahan lagi, ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Naim, engkau akan melihat nikmat-nikmat. Kalau kata Imam Jalalain, la yusaf, tidak bisa digambarkan bagaimana nikmat itu, Pak. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan nikmat itu kullu ma yantafi bihin nas fa huwa nikmah.
Segala sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat namanya. Makanya ada nikmat tangan. Kenapa kita bisa mengambil manfaat dari tangan? Menyuhana jaro, hanjit tacok tapu-tapu, ya Pak. Menyuhana jaro, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mata juga nikmat. Kenapa nikmat? Kita kalau tidak ada mata tidak bisa melihat apa-apa. Kaki juga nikmat. Menyuhana kaki, kiban tajak masjid, ya Pak. Maka semua yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat. Dia bisa mengambil manfaat dari anak yang saleh, Pak, anaknya. Itu nikmat namanya, ya Pak. Nikmat. Kenapa? Karena dia bisa mengambil manfaat dari anaknya itu. Di dalam surga semua bisa kita ambil manfaat. Dan kita tidak perlu bekerja lagi, Pak. Hanya perlu ada bekerja lagi, Pak. Inilah yang malaikat katakan farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Kamu istirahat saja sekarang. Artinya apa? Kamu sedang menuai apa yang sudah kamu perbuat. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi, ketika Allah berdialog dengan seorang hamba, apa kata Allah? Pekasibnya nikmat surga, pekasib. Pemuda tadi nak tahu mau jawab apa dia, Pak? Ya Allah, yang sabar menteng hanabih lo nikmati lo, ya Allah, ya Pak. Belum lagi yang lain, ya Pak. Yang satu saja belum habis saya nikmati, apalagi yang lain. Inilah namanya ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Itu ra'aita na'iman, nikmat itu la yusaf. Tidak bisa kita gambarkan, Pak. Kalau ini kan bisa kita gambarkan. Kiban nikmat jaro, oh ngenjaro lon jit lagenyo. Kiban nikmat kaki, oh jit lagenyo. Kiban nikmat harta, oh ngen harta lon jit blonyo. Bisa kita gambarkan. Tetapi di dalam surga nanti hana tetap orang gambarkan, Pak. Kah cukup jai nikmat ni, Pak. Tidak bisa gambarkan lagi. Sehingga Allah bertanya, apakah cukup ini? Hana lalu doa jawab, ya Allah, yang sabar kalau habis belum yang cukup jai kan nikmat, Pak. Wa mulkan kabira. Mulkan kabira, mulkan itu kerajaan yang besar, Pak. Kerajaan yang besar. Maknanya apa? Kamu akan diperlakukan seperti raja. Bandingkan saja, Pak. Raja bakiban. Raja hana perle jajak tahu du untuk raja, Pak. Du untuk raja, Pak. Raja itu dilayani. Ini maknanya mulkan kabira. Kalau kata Imam Sawi, la ghayata, Pak. Tidak ada batasannya. Kekuasaan yang tidak punya batasan. Kalau Nabi Sulaiman punya batasan. Kalau apa namanya ada sahabat Rasulullah juga yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf punya batasan juga. Maka Rasulullah mengatakan begini, akhirul anbiya dukhulal jannah, nabi yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa Nabi Sulaiman? Rasulullah menjelaskan bimakanihi wa mulkihi, karena kedudukan dia dan kerajaan dia dan harta yang banyak sekali. Maka Nabi yang terakhir masuk ke dalam surga adalah Nabi Sulaiman. Waktunya, tenggang waktunya arba'ina kharifan, kata Rasulullah. 40 tahun lamanya dengan Nabi yang lain. 40 tahun, kalau kita hitung dengan perhitungan akhirat nih, Pak. 40 tahun. Perhitungan akhirat kalau di padang mahsyar itu satu hari 50.000 tahun, Pak. Khamsina alfasanah. Yang 1000 tahun itu kok bisa beda? Ada 1000 tahun, ada 50.000 tahun. 1000 tahun ketika Allah menjelaskan, kamu tahu nggak perjalanan malaikat dari sini ke atas, Pak? Ya, Pak. Kalau perjalanan apa namanya satu hari itu seperti 1000 tahun lamanya. 1000 tahun, Pak. Itu perjalanan malaikat dari bumi ke langit, Pak. Itu cerita tentang masih ada bumi, Pak. Tetapi ketika bumi sudah dihancurkan, di padang mahsyar satu hari khamsina alfasanah. 50.000 tahun lamanya. Berarti kalau 50.000 tahun lamanya, satu hari 50.000 tahun, Pak. Kalau 40 tahun, tak kali laju, Pak. Tak kali laju dengan apa namanya 50.000, satu hari 50.000 tahun. 40 tahun kali 50.000 tahun, yang 40.000 tahun apa ya? Itu harus menunggu. Itu kalau kita perkirakan dengan hitungan akhirat. Tapi kalau kita perkirakan dengan hitungan dunia, Nabi Sulaiman menunggu 40 tahun saja, menunggu itu, Pak. Makanya ada kloter, ya, ada kloter. Masuk ke dalam surga ada kloter 1, kloter 2, kloter 3, ada yang nunggu. Nah yang preh, Pak. Nah yang preh sekian puluh tahun, ada yang menunggu sekian puluh tahun sampai 23 tahun, 30 tahun. Kalau ingin naik haji, begitu juga masuk ke dalam surga. Ada seorang yang sudah menikmati surga, kita belum nikmati lagi, masih di padang mahsyar. Ya. Makanya sahabat Rasulullah, kata Rasulullah, wa ashabi dukhulan akhiru sahabi dukhulal jannah.
Sahabatku yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf urang paling kaya ni, Pak. Dia yang terakhir masuk ke dalam surga dari kalangan sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa akan dihisap dulu hartanya, Pak? Dihisap dulu hartanya. Ini kenapa begini? Ini diperkirakan semuanya, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi di sini wa mulkan kabira ini menggambarkan apa? Lebih daripada Nabi Sulaiman, lebih daripada Abdurrahman bin Auf, lebih daripada Nadar bin Haris, lebih daripada Raja Bakhtansar. Karena di dalam tafsir Al-Wasit itu diakui oleh beliau, raja yang paling kaya di dunia, posisi dia orang kafir, itu adalah Raja Bakhtansar, Raja Bani Israel, yang membakar Taurat semuanya, Pak. Semua Taurat dibakar, Pak. Ya. Dan satu lagi Numrud. Ya, kalau kita membacakan Namrud, Pak. Namrud, sebenarnya Numrud. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di sini disebutkan wasi'an la ghayata lahu. Surga itu luas sekali, tidak ada batasannya, Pak. Luas sekali, tidak ada batasannya. Bahkan begini, Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Ketika pintu surga itu dibuka, hinama fataha abwabul jannah, ketika pintu surga dibuka, maka seseorang fara'a ainaini, dia melihat dua mata air di dalam surga. Satu mata air fayasyrabu bihi, dia minum dengan satu mata air lagi, fayaghtasilu bil akhar, dia mandi dengan mata air yang lain. Ya, nih, Pak. Pertama saja dia buka pintu surga sudah ada dua mata air. Nikmatnya yang kena, Pak. Karena kalau air itu kan nikmat segala-galanya, nikmat, Pak. Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dengan air itu semua bisa hidup. Dan dengan air juga semua manusia bisa mati, Pak. Ya, ketika pada masa Nabi Nuh alaihissalam diberikan air, mati dengan air, Pak. Begitu juga angin. Makanya angin itu di dalam Al-Quran ada dua penggambarannya. Yang pertama dengan kalimat ar-rihu, yang kedua dengan ar-riyahu. Angin itu bisa berarti bala kalau Allah mengatakan dengan ar-rihu. Fa arsalna alaihim rihan, ya. Rihan itu angin bala. Tapi tatkala Allah menggunakan kalimat riyah, itu artinya apa? Angin berkah, ya. Hujan begitu juga, ada hujan rahmat, ada hujan laknat. Angin ada angin rahmat, ada angin laknat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan melihat pakaian penduduk surga bagaimana. Menyo penduduk penduduk neraka na putek tanyong li pakaiannya, Pak. Pakaian desut mendumai. Hana pakaian li. Sedangkan di padang mahsyar saja kan tidak ada pakaian, Pak, kecuali orang-orang tertentu, ya. Yang diberikan pakaian oleh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, yang diberikan pakaian oleh para malaikat. Ini khusus orang-orang fasalli li rabbika wanhar, Pak. Orang yang salat dan orang yang berkurban, ya. Nyo dua orang nyo ketika dia akan mau dihisab nanti akan dimasukkan ke sebuah telaga, kata Ibnu Abbas, namanya telaga Al-Kautsar, Pak. Maka beliau mengatakan Al-Kautsar qabla al-hisab. Telaga Kautsar itu sebelum manusia dihisab maka dimasukkan ke dalam telaga Al-Kautsar. Sebelum dimasukkan maka malaikat memakaikan pakaian semua kepada dia supaya untuk menutup auratnya, ya, Pak. Ini bagaimana pakaian penduduk surga. Kalau penduduk dunia kan pakaian macam-macam, pakaian warnanya macam-macam, Pak. Sekarang kita lihat pakaian penduduk surga bagaimana. Aliyahum, ini ada bacaan alihim, ya, Pak. Jadi nanti kalau ada nanti imam membaca ayat seperti ini, nyampe ke subhanallah, ya, Pak. Memang itu qiraat, ya. Ada yang membaca aliyahum min sundus, alihim min sundus, nyampe ke subhanallah, Pak. Karena ini ada qiraat, ada dua bacaan. Ada yang membaca aliyahum, ada yang membaca alihim, ya. Sama-sama artinya dia dipakaikan dari atas. Jadi maknanya pakaian itu dari atas dipakaikan, Pak. Bukan dipakai begini, tapi dari atas dipakaikan. Kalau dipakaikan dari atas, ya, kita melihat anak min, Pak. Anak kecil kalau dipakaikan dari atas berarti dia tidak bisa pakai sendiri, Pak. Dipakaikan oleh orang lain. Maknanya pakaian kita dipakaikan, bukan kita pakai sendiri, Pak. Kalau pakai sendiri cok pakai gedor, tapi ini dari atas, Pak. Mustahil kita pakai dari atas, Pak. Ya, artinya dipakaikan pakaian itu aliyahum atau alihim. Dari apa? Min sundus. Sundus itu apa? Sundus itu pakaian yang diharamkan ketika di dunia. Apa namanya itu? Harir, sutra, ya, Pak. Pakaiannya pakaian sutra.
Makanya nanti ada khamar. Khamar itu khamar yang tidak sama dengan khamar yang di dunia, Pak. Sutra tidak sama seperti sutra yang di dunia, tidak ya. Maka sundus itu sutra, dipakaikan pakaian sutra. Apa warnanya? Khudrun. Sutra yang berwarna hijau. Ya, Pak. Jadi penduduk surga nanti semua menggunakan sutra warna hijau. Sudah. Selanjutnya wa istabrak. Istabrak, kalau kita pakaian jas, Pak, pakai jas. Istabrak itu libasun khalid, kalau kata Imam Jalalain, Pak. Khalid itu apa? Pakaian yang agak keras sedikit, maka dipakaikan lagi pakaian yang keras sedikit. Jadi artinya pakaiannya warna hijau, kemudian memakai seperti jas tapi sampai ke bawah. Itu namanya istabrak. Imam Ibnu Katsir mengatakan, beliau berbeda lagi, Pak. Beliau mengatakan libasul ahlul jannah salah satu anwa. Ada 3 model kata beliau. Yang pertama sundus. Sundus itu berbeda dengan harir. Yang kedua harir sutra. Sundus bukan sutra kata beliau. Sundus itu ya sundus. Yang kedua harir. Yang ketiga istabrak. Ya. Tetapi di dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan sundus itu adalah sutra, ya, Pak. Tapi Imam Jalalain, Imam Ibnu Katsir mengatakan sundus bukan sutra. Sundus itu sundus, kemudian sutra itu sutra, istabrak itu adalah penutup segalanya. Atau kalau bahasa kita jas ini, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Setelah dipakaikan pakaian, ini memang kalau kita cerita-ceritanya, nah sebagian orang, alah apa ceritanya lebar, hana je tepu, Pak. Makanya kita akan tahu nanti ini hakikat ini, Pak. Ini seperti kata Imam Imam Al-Ghazali, ya, kata Imam Ghazali. Kita nggak perlu jauh-jauh ke surga, Pak. Nggak perlu jauh-jauh ke alam barzah. Ketika seorang akan meninggal saja, dia akan terbongkar hakikat gaib sama dia, Pak. Maka kata Imam Ghazali nanti, inkashafat anhu haqaid al-ghaibiyah. Kalau seorang mau meninggal dunia, hakikat gaib itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dia bisa melihat malaikat hafadzah yang terus menjaga dia, dia bisa melihat malaikat pencatat, dia langsung bisa melihat pintu surga atau pintu neraka, Pak. Ini masuk ke lubang neraka atau pintu taman-taman surga. Dia bisa melihat segalanya, Pak. Makanya nanti tapi ke jiu le alah nyan surga jiu tat surga depu butoi laganya ne, Pak. Alah neraka jiu tat depu butoi laganya, Pak. Paling enggak kalau kita tidak percaya, Pak. Coba lihat saja nanti ketika sakaratul maut, Pak. Cuma sayangnya orang yang sudah sakaratul maut dan meninggal dunia tidak pernah kembali lagi, Pak. Ya, nih, Pak. Kenapa? Mereka itu latar kabunna tabakan antabak. Mereka sudah melalui masa-masa, Pak. Dan masa itu ketika dia melalui masa itu tidak bisa kembali lagi, Pak. Sekarang semuanya sedang menunggu 2 masa lagi, Pak. Ya, nih, Pak. Masa dibangkitkan satu masa lagi, ya, masa dibangkitkan nanti. Kalau kita 2 lagi, Pak. Kita meninggal dunia dan dibangkitkan. Yang kita tunggu 2 masa lagi, Pak. 2 masa sudah kita lalui, Pak. Artinya di alam roh kita sudah, kemudian di dalam kandungan juga sudah, kemudian di sini juga sudah, kemudian kita tunggu masa di dalam alam barzah dan masa dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi mereka yang sudah meninggal tinggal dibangkitkan saja, masa dibangkitkan mentong, Pak. Ya, tunggu itu. Itu dibangkitkan semuanya sama-sama, tidak menunggu satu-satu, tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini yang pertama, Pak. Yang pertama nikmat yang diberikan. Yang kedua dipakaikan pakaian. Yang ketiga wahullu asawira min fiddah. Saya butuh terjemahan ini, Pak. Ya. Coba, bisa Pak Endang ya dibacakan. Ya. Mereka memakai pakaian sutra halus Iya. yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka dengan terbuat dari perak. Iya, dipakaikan gelang. Saya kritik sedikit, istabrak itu bukan sutra, ya. Istabrak itu libasun khalid, ya. Jadi makanya kadang-kadang penerjemah menerjemahkan semua sutra, Pak. Yang sutra itu adalah sundus. Jadi kalau istabrak itu adalah libas khalid, ya, libas khalid. Jadi bukan kalau tadi sutra tidak. Bahkan Imam Ibnu Katsir membagi 3. Ada sutra, ada sundus, ada istabrak, ya. Ini kalimat ini wahullu dipakaikan. Dari pertama sudah dipakaikan, Pak. Sekarang pertanyaannya, ini kalimat hullu adalah past tense. Past tense itu kalimat masa lalu, Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya madhi, Pak. Kenapa sorga belum lagi, tetapi kenapa gambarannya sudah lalu?
Mereka dipakaikan, padahal surga, masuk surga belum lagi. Jangankan masuk surga, mu padang mahsyar golom, Pak. Mu mati golom katanya, Pak. Kenapa Allah mengungkapkan dengan wahullu asawira min fiddah, dipakaikan, sudah dipakaikan. Di dalam kaidah tafsir, Pak, di dalam kaidah bahasa Arab, penggunaan kalimat past tense untuk menggunakan masa lalu itu maknanya apa? Maknanya liwuqu'i, apa namanya istilahnya, lithibati uqu'ihi. Jadi kejadian itu benar. Makanya untuk membuktikan kalau kejadiannya benar, dalam bahasa Arab, dalam ilmu tafsir itu menggunakan kalimat past tense, Pak. Ya. Kamu nanti kalau sudah jadi raja nanti akan dipakaikan, nih, Pak. Akan dipakaikan. Padahal masa lalu, Pak. Ini kalimat dipakaikan menunjukkan kepada taukidnya, nih, Pak. Kita tidak perlu ragu, Pak. Makanya banyak nikmat-nikmat surga itu diungkapkan oleh Allah dalam bentuk kalimat past tense. Kenapa tidak masa depan, Pak? Kalimat past tense. Kalau masa depan itu nggak jelas, Pak. Tapi kalau past tense itu sudah jelas. Maka penggunaan kalimat dalam Al-Quran, kita jangan heran. Cerita tentang surga, kenapa masa lalu semua? Penggunaan masa lalu untuk membuktikan kalau janji Allah itu benar. Ya, Pak. Ini dalam kaidahnya, Pak. Ini kalau kita lihat di sini, dalam tafsir ini Sawi, abara bil madhi isyarah li tahqiqi uqu'ihi, ya, Pak. Penggunaan kalimat madhi di sini itu menunjukkan apa? Kejadian itu akan benar terjadi, Pak. Kita betul-betul akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala asawir. Asawir itu perhiasan. Perhiasan itu baik di tangan maupun di leher, Pak. Ya. Wa hullu asawira min fiddah, dari perak. Sekarang kita bertanya, kok di ayat lain min dhahabin wa lu'lu'ah, dari emas dan permata. Ini kok bisa dari perak, Pak? Ini min di sini menunjukkan litab'id. Tab'id itu maknanya sebahagian. Ada yang dari perak, ada yang dari emas, ada yang dari lu'lu' permata. Maka menggunakan kalimat asawira min fiddah. Min itu litab'id, ya, sebahagian. Sebahagian dari perak, sebahagian dari emas. Mengkapuna mendum di tidih, Pak. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Contoh, ya. Contoh kalimat min itu litab'id. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Allah menjawab min ahlil kitab. Ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan min itu litab'id. Tab'id itu sebahagian. Sebahagian orang kafir itu ahlul kitab dan sebahagiannya tidak kafir. Ya, nih, Pak. Sebagian ahlul kitab kafir, sebagiannya tidak kafir. Tafsiran yang kedua, min itu lil bayan. Lil bayan apa? Untuk menjelaskan secara rinci siapa itu orang kafir. Maka ketika Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, ahlul kitab itu adalah orang kafir. Orang kafir adalah ahlul kitab. Kenapa? Karena min di situ adalah min lil bayan, untuk menjelaskan siapa itu orang kafir, siapa itu ahlul kitab. Tetapi pada satu kesempatan min itu berfungsi sebagai litab'id. Ya, sama seperti ini, Pak. Ini min litab'id. Wa hullu asawira min fiddah. Jadi sebahagiannya itu dari perak. Kalau di ayat lain, ini ada dikutip di sini. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Itu di ayat lain, Pak. Di ayat lain mengatakan kalau manusia itu diberikan emas dan perak, emas dan permata, Pak. Di ayat ini dikatakan akan dipasangkan perak, ya. Kita lanjut lagi. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya, coba diterjemahkan lagi, Pak Endang. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Minuman yang bersih, Pak. Tahura itu penggunaan kalimat sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah artinya apa? Betul-betul bersihnya, Pak. Maka kita ketika ambil wudu itu namanya taharah, ya, Pak. Maka harus membersihkan diri sebenar-benarnya. Maka kalau orang tidak paham cara berwudu akan bermasalah dengan salatnya. Wudu tidak benar, maka salat juga tidak benar, ya, Pak. Makanya tubuh kita begitu juga, Pak. Tubuh kita tidak boleh kotor, Pak. Kotor dari apa? Kotor dari najis, kotor dari dosa. Menyona kuto, kalau ada satu titik saja dari yang haram, kata Rasulullah, fannaru aula bihi.
Neraka cocok untuk dia, kata Rasulullah. Neraka lebih cocok untuk dia. Dia dibakar dulu di dalam neraka baru bisa masuk ke dalam surga. Maka tahura ini sirah mubalaghah ya, Pak. Sirah mubalaghah ketika sesuatu ini sudah bersih, ini lebih bersih lagi. Ya, nih, Pak. Maka berbeda dengan nadhafah. Nadhafah gelih-gelih binan mentang, Pak. Nanti ada an-nadhafah. Nadhafah itu begini. Ini apa namanya? Dia sudah bersih. Seorang pemuda sudah bersih. Bersih pakaian saja, hatinya belum bersih lagi. Ya. Tahur di sini semua bersih. Artinya sirah mubalaghah. Sudah bersih, hatinya bersih, semua bersih. Ya. Wasakahum rabbuhum. Saka itu berasal dari kalimat saka yasqi. Saka yasqi itu menuangkan sesuatu dari atas ke bawah. Jadi artinya apa? Bukan mengambil, tidak, tetapi dituangkan. Air yang ada di dalam surga, nikmat di dalam surga diberikan oleh Allah. Bukan kita mengambil ini, tidak, Pak, tapi diberikan. Wasakahum rabbuhum ma'an tahura. Jadi air yang betul-betul bersih. Walaupun nanti diberikan khamar yang sudah bersih. Walaupun diberikan air macam-macam apa namanya tasnim, itu air yang sudah bersih. Semua sudah bersih. Makanya seperti tadi itu tambahan dari air, 2 mata air yang seorang pemuda tadi lihat, Pak, dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Satu beliau minum, satu lagi beliau mandi dari air itu, Pak. Dan sumber air ini berasal dari sorga Firdaus. Ya, dari sorga Firdaus. Jadi makanya mintalah sorga Firdaus. Hana-hana perle minder katanya, Pak. Mungkin lun dalam Firdaus, minder-minder ya, Pak. Jangan pernah minder. Minta saja kepada Allah. Minta saja kepada Allah, ya Allah berikan saya surga Firdaus, nepatholun dalam surga Firdaus, atau paling enggak adalah ya Allah nepatholun lun ngan nabi, ya Allah nya, Pak. Enggak apa-apa, minta terus, Pak, minta terus. Dari sekian banyak kita berdoa, mungkin ada doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Sudah. Sekarang kita lihat kenapa semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari pertama saja kita kalau ingin lihat nikmat surga, bukan waktu dimasukkan dalam surga saja, tidak. Nikmat surga itu ketika seseorang baru meninggal dunia, itu sudah dibuka pintu-pintu taman surga, sudah dibuka, Pak. So makanya tapi kitanya nikmat ini mentang tidak, nikmat sudah diberikan, nikmat diberikan untuk mencapai ke ini, Pak. Seperti kita contoh ya, Pak. Kita ingin ketemu dengan Presiden Jokowi ya. Oh nikmat tak di Pak Istana ya, Pak. Ya, contoh menuju ke Pak Istana. Sebelum berangkat kan sudah nikmat, Pak. Taik pesawat, diberikan fasilitas ini, fasilitas ini. Yang kalau merempok lah, Pak. Belum ketemu lagi kita di bandara sudah diberikan nikmat, Pak. Tinggal duduk-duduk saja, Pak. Kapeng hana payah bayu, Pak. Tinggal duduk dalam pesawat. Ketika transit begitu juga sudah ada yang kawal kita, Bapak ke sana ini ke sana. Ini rombongannya akan jumpa presiden ya. Ya, Pak. Sebelum ke istana diberikan hotel lagi, Pak. Ya, berikan hotel lagi. Ya, nyohana petih dan yang bapak kecil awai bapak kecil ya, Pak. Ya nikmat selalu, Pak. Ketika terakhirnya baru mah langsung long kalian presiden lagi, menjabat jarang presiden lagi. Jamun long kalian buat TV mentang kalian, jino long kalian langsung, Pak. Begitulah nikmat surga, Pak. Nikmat surga itu pertama sekali diberikan ketika seorang meninggal dunia. Makanya seorang ketika meninggal dunia, dia sudah tahu sebenarnya mau dimasukkan ke surga atau dicampakkan ke neraka. Dia sudah tahu, Pak. Ya. Makanya dilihat dulu dari apa namanya, apa istilahnya, jamuannya. Kalau ketika kita meninggal dunia tidak dijamu dengan baik, nyan hana lain, banyak calon-calon neraka, ya, Pak. Tapi kalau dijamu dengan baik, bagaimana contoh dijamu dengan baik? Ingat kata-kata yang ada dalam Al-Quran ketika kita meninggal. Apakah keluar kata-kata ini dari malaikat, Pak? Kalau keluar, kita akan diberikan nikmat-nikmat pintu-pintu surga, Pak. Raudatun min riyadil jinan. Maka malaikat akan turun dan malaikat akan mengatakan begini. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Malaikat akan mengatakan jangan takut kamu. Makna takhafu, jangan takut ketika masih di dunia, Pak. Artinya kan rohnya kan mau keluar, Pak. Jangan takut kamu tenang saja kamu. Ya, Pak, kamu tenang saja. Wala tahzanu. Tahzanu itu setelah di akhirat, Pak. Jangan kamu takut di dunia, di padang mahsyar jangan takut kamu. Di alam barzakh jangan takut kamu. Apalagi nanti setelah dimasukkan ke dalam surga. Kamu jangan pernah takut kamu. Kalau kata-kata ini diucapkan oleh malaikat dan kita mendengar itu, maka beruntunglah kita, Pak. Kita sudah dijamu dari pertama itu sampai ke surga. Tetapi kalau malaikat mengatakan begini, waihak, wailak, celaka kamu, nyan abih ni, Pak.
Kabeh ni Pak. Itu dari kita meninggal dunia celaka selalu sampai dibangkitkan di padang mahsyar, celaka aja Pak. Kecuali kita punya anak yang saleh Pak. Nah, anak yang saleh. Atau kita punya apa kita punya saham di dunia dulu yang kita wakafkan Pak. Ini yang insya Allah akan membantu kita meringankan sedikit Pak. Ini seperti seorang pemuda. Ini ketika dia dibangkitkan, ini ada dalam sebuah hadis Pak. Jadi dalam hadis itu, pemuda ini waktu dibangkitkan di padang mahsyar, dia melihat dosa saya kok tidak ada lagi ya Allah. Artinya dalam tanda kutip bukan dosa besar. Artinya dosa-dosa dia entah berbuat maksiat atau apa saja. Kok tidak ada lagi dosa saya? Kemana sudah dosa saya? Padahal saya tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, dan dosa saya masih seperti itu ya Allah. Kenapa sudah hilang sekarang? Allah mengatakan apa? Kamu tidak tahu ya. Kamu punya anak yang saleh. Anak itu setiap hari berdoa kepadaku, kata Allah. Dia minta kepadaku, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saya tidak tega, saya yang berdoa, anak kandungmu sendiri yang berdoa. Maka setiap hari lun apuh li dosa don. Ibu doa lum tengok lu apuh li dosa. Ibu doa lu apuh li dosa, sehingga dosamu sudah habis, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi menyuana yang saleh pihana, kemudian sedekah pihana, kemudian kita wakaf pun tidak ada, apa-apa pun tidak ada, lagi anak juga. Maka ketika dibangkitkan itulah seperti ketika meninggal dunia, tidak ada apa-apa Pak. Paling enggak anak kita meringankan kita Pak. Ada lagi nanti anak yang hebat sekali Pak. Anak yang hebat bagaimana? Seorang anak penghafal Quran, dia bisa memakaikan pakaian kepada orang tuanya dan menggiring orang tuanya masuk ke dalam surga. Ini anak yang penghafal Quran. Anak yang juga ketika lahir dia meninggal dalam kandungan ibunya, dia akan mencari ayah dan ibunya di padang mahsyar nanti Pak. Ya, makanya nanti mereka ini orang-orang yang non kloter, anak kloter ya Pak. Jadi masuk ke dalam surga, artinya apa? Masuk langsung Pak. Jadi surga plus, dia masuk tanpa hisab, tanpa perlu berdiri di situ, tanpa perlu menunggu, tanpa perlu dinampakkan oleh Allah ini amal ibadahmu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah ada anak-anaknya yang menggiring dia untuk masuk ke pintu surga Pak. Masuk ke dalam surga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut Pak. Ya, kenapa diberikan itu? Ya, ini kita tutup ayat ini Pak. Ya. Inna hadza, itu maksud hadza di situ. Hadza itu yang di belakang semuanya Pak. Saya berikan ini, kata Allah. Saya muliakan kamu. Saya berikan minuman ini, saya berikan surga yang luas sekali kepadamu. Ini gara-gara apa? Kana lakum jazaan. Ya, nih Pak. Jazaan itu balasan. Kamu dulu mau patuh kepadaku, kamu meninggalkan yang aku larang, kata Allah. Maka kalau kita melihat di dalam konsepnya Imam At-Tabari, dalam konsep dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan begini, konsep hidup manusia itu mudah sekali Pak. Jalani dua saja kita jalankan. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Aman hidup Pak. Hidup itu aman Pak. Maka kita itu wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Yang menikmati hidup itu sebenarnya orang muttaqin Pak. Yang menikmati hidup Pak. Ya, bukan orang punya fasilitas tidak nikmat hidup sama dia Pak. Yang menikmati hidup itu adalah orang yang menjalankan perintahku dan meninggalkan apa yang aku larang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya bahagia sekali. Jadi makanya orang yang patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, nikmat itu akan terus diberikan oleh Allah. Gejo nikmat Pak. Ketika di dunia diberikan nikmat, fasanu yasiruhu lil yusra. Ini fa ini namanya fa ta'qib. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini namanya fa mudawamah. Ya dulu alal istimrar Pak. Kita gitu kalau sudah dimuliakan oleh Allah, dari dunia sudah dimuliakan, dari dunia ka dijaga, ketika karak meninggal gejaga, bahkan malaikat imerepah untuk ya cok roh katanya apa? Imerepah apa? Ya cok roh katanya. Siapa meninggal sipulan bahlun mentang, imerepah Pak. Saking terkenalnya kita sama malaikat di langit. Maka katanya menyohana terkenal di dunia, hana bupu kepu ituri ligop, hana bupu Pak. Ituri ligop gara-gara jabatan katanya. Ituri ligop gara-gara harta katanya. Kepu Pak. Habis hana harta leh hana tuturi le katanya Pak. Waktu hana jabatan atau turile katanya. Oh, dikenal karena hebat. Untuk apa hebat? Waktu nggak hebat nggak dikenal lagi Pak. Ketika meninggal hana atau turile katanya Pak. Yang itu urut lain Pak. Tapi kalau dikenal oleh Allah dan dikenal oleh malaikat Pak, dari di dunia kaituri oleh Allah Pak, dari ketika di alam barzah terus dijaga oleh para malaikat sampai dengan masuk ke dalam surga. Makanya kita ketika ketemu dengan malaikat, waktu mau roh itu dicabut, malaikat mengatakan apa? Selamat kamu. Nyanyoka selamatnya keaman Pak ya, keaman ya Pak.
Ketika di dalam surga sekali lagi Pak, salamun alaikum tibtum, selamat kalian, kalian sudah berhasil menjalani hidup di dunia yang dulu itu diberikan kesempatan kalian, ada yang umur sekian, ada yang sekian, ada yang sekian, kamu berhasil memanfaatkan waktu untuk bisa beribadah dalam umur yang sekian ya Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah mengatakan inna hadza kana lakum jazaan, itu balasan karena kalian patuh. Itu balasan karena kalian tidak mau melakukan apa yang saya larang, kata Allah. Kalian meninggalkan apa yang saya larang. Ketika Allah melarang jangan buat ini, jangan, ada puput. Oh boleh, oh saya ingin jadi konglomerat, boleh. Saya ingin jadi orang paling kaya di dunia, boleh. Kenapa tidak boleh? Jalankan dua hal saja Pak. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena naurung tu kalau nanya na jabatan nanyo naji, hana patuh le perintah Allah ya Pak. Atau dia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua konsep ini saja Pak. Ketika kita akan melakukan apakah diperintahkan oleh Allah ke perintah atau puput. Oh hang sanggup buat sesemampu kita ya Pak. Apakah ini larangan? Nah, kalau larangan tak boleh semampu Pak. Larangan harus tinggalkan seluruhnya. Itulah beda suruhan sama larangan. Makanya kenapa larangan itu suruhan itu lebih sedikit, lebih banyak dibandingkan dengan larangan ya Pak. Suruhan lebih banyak, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Karena di dalam suruhan itu ada pilihan. Salatlah kamu. Oh manyo kipan tersembahyang, jamak. Oh kasar, jamak kasar. Yang jelas salat jangan tinggal ya Pak. Jadi ada pilihan-pilihan. Oh saya nak bisa salat sambil berdiri, nggak bisa kena air, ambil tayamum ya Pak. Oh hanjut cik tembayang sambil berbaring. Oh hanjut cik di keimum yang hanjut apa le Pak. Di keimum ya Pak. Ada ji harus tembayang cik. Menyokan meninggal harus tembayang cik Pak. Nya baru hebat kena li keimum. Menyo awai kena liket hai imum Pak masbuk tapi nyokan li keimum Pak nya. Melika dari imum. Makanya kita ini kalau sekarang salat di depan imam nya tarik pinyung ni Pak. Nya menyokan imum dekat gedeng tadang li keimum nya tarik pinyung nak wai liket. Tetapi kalau sudah jadi mayat hana perle je Pak gepuduk ni Pak. Bagaimana mulia kena Pak nya. Artinya salat itu harus juga. Makanya setiap perintah itu ada pilihan Pak. Oh saya nak bisa begini, nak bisa begini, kamu buat begini. Oh nak sanggup saya pergi haji karena nak ada duit untuk perih napeng ini. Oh malun napeng tapi sakit, oh hana wajib haji le Pak. Haji itu kata dalam fikih aulawiyat, haji itu ibadah maliyah wa ibadah badaniyah. Ibadah harta dan ibadah badan Pak. Kalau salah satu duanya kurang maka tak wajib haji Pak. Oh berarti hana haji. Tetapi larangan jangan berzina. Oh malu sanggup betul kibannya. Tak boleh, harus tinggalkan zina. Jangan makan riba. Baju mentang je, baju mentang lah baju. Hanjut je ni Pak. Hanjut minum khamar. Innamal khamru wal maisir. Lem baju mentang khamar je. Hanjut je ni Pak. Makanya kalau larangan itu nak boleh pilihan, ada pilihan Pak. Tetapi kalau suruhan boleh begini, boleh begini, boleh begini. Nya ni Pak. Oh saya nak sanggup begini, baik-baik baju takut. Kipan dayo hana peng, hana tepu Pak. Hana penghasilan, hana tepu. Kipan dak baju takut ni Pak. Kemudian juga kita masih butuh lagi, maka tidak bayar zakat, tidak bayar zakat Pak. Walaupun zakat itu Allah katakan aqimis salah wa atu zakah ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna jazaan. Wa kana sa'yukum mashkura. Ini yang perlu saya minta terjemahan ini Pak. Ya, coba dibaca Pak. Kalau bisa yang terakhirnya saja Pak. Wa kana sa'yukum mashkura. Ya, perhatikan baik-baik. Kok disyukuri, Pak? Apakah Allah mensyukuri apa yang ini kan? Bagaimana dengan syakirun? Apakah Allah bersyukur? Gimana cara Allah bersyukur, Pak? Nyan, Pak. Jadi yang maksud maskura di sini, wa kana sa'yukum maskura, itu di dalam tafsir ditafsirkan makbula. Makbula itu diterima, mardiyah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud maskura. Di dalam tafsir lain, maksud maskura di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan gebohyum li Allah. Nya ne Pak, gebohyum li Allah. Setiap apa yang kau lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan dari kebaikan, itu akan diberikan nilai oleh Allah. Dan sekecil apapun kejahatan yang kita berikan, akan diberikan nilai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud maskura. Jadi bukan disyukuri, tidak. Ya, bagaimana Allah mensyukuri, Pak? Kamu akan disyukuri, bersyukur, terima kasih, tidak, ya. Sama seperti begini. Seorang salah memahami hadis ini, Pak. Semua ibadah itu untuk hambaku kecuali illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Maka sebagian orang kalau ditanya, apakah anda puasa? Puasa ke Allah, puasa, Pak.
Puasa untuk Allah, ya, Pak. Padahal bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya puasa itu untukku. Allah hana perlu ibadah kita nyawa. Allah nggak perlu ibadah kita, Pak. Nggak perlu ibadah kita. Mau salat, mau tidak salat, terserah kata Allah. Semua kembali kepadamu. Kalau kamu tidak salat, ya sudah, nggak usah salat. Oh, saya nak mau nggak usah ibadah, nak bapa juga. Oh, saya nak mau, terserah nak bapa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya puasa itu untukku. Kalau pahala salat sudah jelas, Pak. Dalam sebuah hadis nanti 27. Dalam sebuah hadis 25. Dalam sebuah hadis kalau kita salat sendiri 1 derajatnya, sudah jelas. Kalau kita bersedekah begini pahalanya, dilipat gandakan sekian sekian sekian. Kalau seorang umrah maka pahalanya begini. Kalau seorang haji maka pahalanya begini. Jelas itu, Pak. Tetapi pahala puasa Allah mengatakan saya sembunyikan pahala puasa itu kata Allah. Itu hakku kata Allah. Maksud puasa itu untukku, puasa itu hakku untuk membalasnya. Seorang tidak tahu, Pak. Dalam satu keluarga ada 5 orang, seorang ayah, seorang ibu, 3 orang anak. Mereka 5-5 berpuasa, tapi pahalanya bisa berbeda-beda. Nyan, Pak. Berbeda dengan mereka salat berjamaah. Habis salat berjamaah, pengalian ni lu kamu demai pahala jamaah, ayah kamu demai, mandu kamu demai. Jelas pahalanya. Tapi dalam 5-5 itu bisa saja ayah tidak dapat apa-apa dari pahala puasanya. Ibu tidak dapat apa-apa. Yang ketiga dapat 50%. Yang keempat dapat 70%. Yang anak kita terakhir 100% dapat pahalanya, Pak. Ini namanya itu hakku kata Allah. Saya yang membalasnya. Bisa saja tidak dapat apa-apa, bisa saja dapat dan lain sebagainya. Ya, ini, Pak. Saya rasa cukup sekian. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.